Baik, Ibu mulai sambil nunggu teman yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang peran pelaku ekonomi ya. Dan ini minggu terakhir saya memberi materi sebelum kuis minggu depan. Saya absen dulu ya. Aku Setiawan. Hadir Bu. Ahmad Ramandana. Ini minggu kemarin juga nggak ada. Alif Reza Pratama. Anissa Eka Murliana. Arga Nyayan Wijanarko. Hadir Bu. Brian Rohmansyah. Hadir. Dela Dwistiani. Hadir Bu. Denia Fitria Maja. Hadir Bu. Gila Ayudiana. Hadir Bu. Eka Fajar Arianti. Hadir Bu. Elisa Eka Pramita Dewi. Hadir Bu. Erika Nadine Santi Putri. Hadir Bu. Febriani Safira Maharani. Hadir. Ferry Santoro. Hadir. Fitri Jati Lestari. Fitri. Fitri Jati Lestari. Fitriani Rahayu. Hadir. Irfan Jaki Fuad. Hadir Bu. Marisa Fitri Nursoleha. Hadir Bu. Marisa Putri. Muhammad Hadir, Gusna Bu. Gemilang Rizki. Muhammad Gusna Gemilang Rizki. Muhammad Iqbal. Nadia Widianti. Hadir. Nur Azizah. Hadir Bu. Putri Amelia. Hadir Bu. Muhammad Iqbal absen 20. Oh iya. Putri Amelia. Hadir. Rifko Umar Firmansyah. Hadir Bu. Rika Pratiwi. Hadir Bu. Roy Valdio Oktaviana Ing. Roy Valdio Oktaviana Ing. Belum ada di Sally rapat. Susilawati. Iya. Sally Susilawati. Hadir Bu. Sherly Octavia Widya Putri. Hadir Bu. Sela Anggi Eka Putri. Hadir Bu. Siti Destratiwi. Hadir Bu. Siti Nur Fadilah. Hadir Bu.
Sulistianingsih, Hadir, Bu. Ria Ramandani, Hadir, Bu. Wahyu Andre Setiawan, Hadir Bu. nanti yang belum absen itu ya, absen nanti pas saya terakhir saya absen lagi. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita membahas pelaku-pelaku ekonomi ya, pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak kemarin itu faktor-faktor ekonomi itu apa aja? Pelaku ekonomi. Nah itu kan ada apa? Ada macam-macamnya. Itu ada berapa pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Pelaku ekonomi? Ada 4. Ada 4, Bu. Apa aja? Yang pertama itu rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Betul, Mbak Denia. Makasih ya. Sebelum kita lanjut, saya akan mengasih gambaran. Nah, sekarang kita masuk ke poin E dan F, yaitu peran pelaku ekonomi. Jadi di sini peran pelaku ekonomi itu hampir sama yang kemarin. Pelaku ekonomi. Nah, bedanya apa? Kemarin itu pelakunya. Kalau sekarang itu peran pelakunya. Mereka itu ngapain aja gitu. Di sini tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan diagram arus lingkaran kegiatan ekonomi yang melibatkan 2 sektor ekonomi, 3 sektor ekonomi, dan 4 sektor ekonomi. Dan yang terakhir mempresentasikan hasil analisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini di poin E, peran pelaku ekonomi. Apa sih peran pelaku ekonomi? Jadi di sini itu peran pelaku ekonomi yaitu individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Jadi di sini peran pelaku ekonomi itu yang berada di dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini ada faktor ekonomi, peran pelaku ekonomi. Nah, yang sama minggu kemarin yang telah saya jelaskan pelaku ekonomi itu sama, cuma ini bedanya itu perannya. Jadi yang pertama ada rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu apa? Jadi sekelompok masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Jadi di sini kegiatan rumah tangga konsumen itu mereka itu yang menyediakan dana, yang menyediakan tenaga kerja dan modal. Nah, di sini perannya itu ada memakan barang dan jasa, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa, penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal. Jadi, rumah tangga konsumen itu orang yang penyedia faktor-faktor produksi, modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Ada yang dia juga memakai barang dan jasa yang dibuat oleh rumah tangga produsen.
seperti itu. Jadi mereka yang menggunakannya. Yang kedua, sama masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Nah, di sini perannya itu beda. Jadi, rumah tangga produsen itu perannya itu sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai pihak yang meningkatkan produksi, membayar harga barang faktor produksi, dan mereka juga melakukan sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Jadi dalam kegiatan ekonominya, jadi itu rumah tangga produsen itu yang mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi mereka itu yang membuat yang melancarkan barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Jadi konsumen itu yang memakai, produsen yang membuat. Lah yang memberi modal itu yang penyedia faktor produksi modal dan tenaga kerja itu tadi itu rumah tangga konsumen. Itu. Yang ketiga ada pemerintah. Jadi di sini pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Nah, di sini perannya dapat membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, membeli barang dan jasa untuk penyelenggara negara, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Terus kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Jadi di sini tuh peran pemerintah itu sangat penting karena apa? Mereka itu mementingkan untuk masyarakatnya. Jadi misal ada barang itu yang dilakukan membeli barang dan jasa itu untuk dia itu seperti menstok gitu loh. Jadi itu untuk anggaran negara. Mereka juga mengadakan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Seperti itu. Jadi kan banyak ya sekarang itu yang tentang pengadaan infrastruktur. Nah, itu digunakan untuk kelancaran kegiatan ekonomi mereka. Jadi peran pemerintah itu sangat penting bagi masyarakat. Karena pemerintah juga menunjang dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Yang keempat ada masyarakat luar negeri. Jadi di sini masyarakat luar negeri itu manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Kita tidak akan bisa mencukupi semua kebutuhan kita tanpa bantuan orang. Oh iya, suaranya kedengaran nggak teman-teman? Dengar, Bu. PPT-nya? Dengar, Bu. PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini masyarakat luar negeri perannya itu juga sangat penting karena apa? Kita bisa kerjasama dengan antar negara atau warga asing. Jadi artinya negara membutuhkan kehadiran orang lain atau masyarakat luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi seperti kita mengirim TKI atau TKW ke negara lain, nah, mereka itu juga membutuhkan kita untuk sebagai apa? Sana tidak sebagai TKW, TKI, banyak seperti itu di sana. Jadi perannya di sini tempat mengekspor barang dan jasa, tempat mengimpor barang dan jasa, menampung tenaga kerja. Dan menampung tenaga kerja tadi yang saya sebutkan, seperti kita mengirim TNI, TKI atau TKW ke sana. Terus memberi pinjaman bagi rumah tangga, produsen dan pemerintah. Jadi ini itu seperti ya kalau bekerja sama seperti itu sih, saling membantu dan kita akan
kita akan memerlukan bantuan juga dari masyarakat luar negeri. Jadi itu saling bekerja sama, saling mendukung. Jadi pernah dengar kan kalian, masyarakat luar negeri misal negara mana membantu negara Indonesia yang terkena musibah seperti itu, pernah ada diberitakan. Nah seperti itu mempunyai seperti perjanjian luar negeri gitu loh. Jadi punya kerjasama yang untuk menunjang negara Indonesia untuk memajukan masyarakatnya, seperti itu. Sampai sini paham? Saya lanjutkan ya. Nah, di sini poin F ada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, guys. Nah, di sini ada model diagram sederhana dua sektor. Di sini jadi kalian bisa buka halaman 83 buku paket ya. Itu diagramnya itu saya tulis ulang sederhana aja. Itu ada di halaman 84. Jadi rumah tangga dua sektor itu ada dua, ini tuh keluarga. Nah, di sini itu ada rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Mereka itu saling berkaitan. Karena apa? Rumah tangga keluarga itu sebagai penyedia modal, sedangkan rumah tangga produsen mereka itu yang membuat, yang memakai itu rumah tangga keluarga. Jadi di sini rumah tangga produsen dan rumah tangga keluarga itu akan bertemu di pasar input dan pasar output, masuk dan keluar. Ini kan sama kan, di pasar masuk dan pasar keluar sama. Dan di sini dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan, rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi akan memberikan sewa, gaji, uang pembelian, bahan baku, upah, bunga dan laba. Jadi rumah tangga produsen dan rumah tangga keluarga akan bertemu di pasar output. Sudah saya bilang tadi, bertemu di pasar input dan output. Apabila rumah tangga keluarga membutuhkan barang dan jasa, itu rumah tangga keluarga akan membelinya dari rumah tangga produsen yang menawarkan barang dan jasa tersebut. Jadi itu saling berkaitan seperti itu. Jadi rumah tangga keluarga akan mendapatkan pendapatan yang diperolehnya dari rumah tangga produsen untuk mengadakan pembelanjaan dan jasa. Jadi kan kayak tadi yang meminjam itu kan rumah tangga keluarga, seperti itu. Itu kan ada barang dan jasa, sumber daya, pembayaran untuk sumber daya itu yang di diagram dua sektor di buku paket. Yang kedua ada model diagram tiga sektor. Jadi di sini pelaku ekonomi yang berperan itu ada rumah tangga keluarga, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Ada tiga di sini. Jadi di sini rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut mereka digunakan untuk membayar upah, gaji, tenaga kerja, sewa kepada rumah tangga keluarga. Karena apa? Rumah tangga keluarga tadi yang menyediakan modal dan tenaga kerja. Terus rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan dari rumah tangga produksi berupa sewa, gaji, uang pemberian tadi ya, dan baku itu dari rumah tangga produsen dikasih ke rumah tangga keluarga.
gitu. Karena tadi meminjam modal di rumah tangga keluarga. Nah, di sini rumah tangga produsen menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Jadi, setelah pemberian dana atau upah kepada rumah tangga keluarga tadi, rumah tangga keluarga menyerahkan ke pemerintah untuk digunakan membayar pajak. Jadi pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Jadi itu saling saling bekerja sama. Jadi itu saling jadi rumah tangga produsen yang menyediakan upah tenaga kerja atau dana itu rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga produsen menghasilkan dikasih ke rumah tangga keluarga. Untuk apa? Untuk membayar pajak. Nah, rumah tangga keluarga dikasihkan ke pemerintah. Untuk apa? Membayar pajak. Pajak itu digunakan untuk membiayai belanja rutin negara dan membantu perekonomian rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Seperti itu. Di sini rumah tangga konsumen mengirimkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan karya. Itu rumah tangga produsen mengirimkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen untuk konsumsi atau digunakan. Nah, seperti tadi ya, ini juga pendapatan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen berupa sewa tanah, upah tenaga kerja, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen belanja kembali kepada rumah tangga keluarga berupa faktor-faktor produksi tanah. Jadi itu muter terus gitu, saling berkaitan. Yang terakhir ada model diagram 4 sektor. Nah, di sini dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang yang diimpor dari negara lain. Jadi di sini berkaitan dengan rumah tangga keluarga, pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Di sini semua itu berkaitan. Karena apa? Model diagram 4 sektor itu, pelaku ekonomi yang berperan adalah empat-empatnya itu. Jadi pembayaran untuk sumber daya manusia, kalian bisa buka buka halaman 85. Jadi di sini tuh pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk upah dan gaji. Ini menjadi penghasilan rumah tangga keluarga. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi mereka penghasilan rumah tangga keluarga, penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini kan ada ya perusahaan, itu ada. Jadi itu rumah tangga keluarga berkaitan dengan pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Karena apa? Dalam kita tuh bekerja sama dengan masyarakat luar negeri itu kita bisa ekspor dan impor. Kita bisa ekspor ke sana. Kita memang sih kita itu masih impor juga dari sana. Beras kita masih impor dari sana. Ada yang impor. Jadi di sini tuh saling berkaitan seperti itu. Jadi dari pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak pada pemerintah. Seperti kita itu wajib membayar pajak ya setiap tahunnya itu. Jadi pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, hasil kita membayar pajak itu digunakan
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Seperti itu. Jadi di sini dana simpanan ini kan mempunyai dana ya. Jadi itu pajak, terus pajak itu kan biasanya kan dana, pengeluaran itu apa simpanan dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi seperti itu. Jadi ini disebut kegiatan ekonomi prasektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik atau dalam negeri, tetapi melibatkan juga masyarakat ekonomi di luar negeri seperti itu. Jadi itu semua itu saling berkaitan ya. Semua itu saling berkaitan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi bab 3 yang terakhir ini, sudah paham? Yang lainnya sudah paham? Sudah paham? Halo? Paham. Paham, Bu. Paham. Yang lainnya paham. Kalau sudah paham, saya akan beri tugas. Kalau sudah paham, saya akan beri tugas ya. Jadi, tugasnya itu ini di slide nomor 10. Analisis slot pertanyaan di bawah ini. Nah, tugas itu di halaman 87. Tetapi, jika kalian ingin mengerjakan tugas ini, kalian harus membaca dulu di halaman 86 yang analitika itu ya. Analitika itu dibaca, baru kalian bisa menjawab tugas di halaman 87. Ini tugas halaman berapa, Bu? Halaman 87. Tapi kalian harus membaca dulu buku di halaman 86 yang analitika itu ya. Jadi ini nanti tugasnya ditulis saja di buku, terserah soalnya mau ditulis atau enggak itu terserah ini jawabannya ya. Terserah, nggak apa-apa ditulis, nggak apa-apa, nggak ditulis nggak apa-apa. Nanti difoto, dikirimkan ke apa? Itu ya. Di WA saya, di PC. Satu anak, nggak usah di grup. Nanti tulis ya kelas berapa, namanya siapa, nomor absen berapa. Ini terakhir besok malam pengumpulannya. Ada yang ditanyakan tentang penugasan? Ada yang ditanyakan tentang penugasan? Ada yang ditanyakan tentang penugasan? Halo, teman-teman. Tidak ya. Tidak, Bu. Ya. Jadi saya ulangi penugasannya. Kalian baca halaman 86 baru bisa mengerjakan tugas halaman 87. Terakhir pengumpulan besok malam. Tugasnya dikirim lewat WA saya di PC pribadi aja ya, nggak usah di grup. Terus ini kita kan udah 3 kali pertemuan ya, udah selesai bab 3. Minggu depan kita akan ulangan. Jadi bab 3 mulai pertemuan pertama dengan saya sampai terakhir ini ya, materi ini ya. Sampai terakhir model diagram ini. Bab 3 awal sampai akhir. Yang sudah saya
yang sudah saya jelaskan mulai minggu pertama sampai ketiga ini. Jadi minggu depan kita ulangan. Ada yang ditanyakan? Buatan Bu. Sudah paham? Oke. Saya absen yang belum tadi. Ahmad Ramadana hadir enggak ya? Ahmad Ramadana enggak? Enggak ada kemana? Alif Reza Pratama Nggak ada di rapat, Bu. ada yang tahu nggak? Mungkin tetangganya atau siapa? Soalnya 3 kali ini nggak mengikuti itu pelajaran. Yang minggu pertama alasan, yang kemarin itu izin, yang sekarang nggak tahu. Terus Fitri Jati Lestari hadir nggak? Hadir nggak ya? Saya cari dulu Fitri. Nggak ada ya. Fitri nggak ada. Terus udah hanya 3 orang saja yang tidak hadir. Sudah. Nanti jika kurang paham bisa itu ya chat saya di grup, nggak apa-apa, chat pribadi juga nggak apa-apa, tapi nanti pengiriman tugasnya chat pribadi aja. Nanti pembelajaran hari ini PPT-nya saya kirim ke grup Teams. Oh iya, jangan lupa ya, Bu Sri itu pesan pada saya kalau materi yang telah saya berikan bab 3 mulai awal sampai terakhir itu kan saya bagikan PPT, itu kalian harus mencatat di buku. Karena apa? Kalau saya udah keluar dari tim ini, kalian itu akan dilanjut dengan Bu Sri. Jadi biar kalian itu punya pegangan waktu PTS besok, ujian semester besok. Jadi kalian bisa udah punya catatan ini, bab 3 udah punya pegangan. Jadi kalau mau belajar itu tinggal gampang gitu, nggak usah nyari-nyari dulu. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Paham. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap di rumah, jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, keluar pakai masker, sehat-sehat di rumah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah, Bu. Ya udah.